Ini ya, buat yang pernah selingkuh tuh, yang kalian cari itu cuman daging segini. Nih, nih, daging segini. Aduh, masih hot nih cerita tentang selingkuh-selingkuh nih. Gak malu tuh para selingkuh-selingkuhan. Kalau kalian masih sekolah, masih SMA, masih SMP selingkuh ya wajar aja. Kenapa kalian selingkuh bang? Selingkuh apa? Pacarku selingkuh putus. Nah, itu zamannya anak sekolah. Deh. Ini udah tua, udah punya anak, punya keluarga besar, punya nama baik, selingkuh lagi. Aduh, kalian nggak mikir tuh, oh yang anak-anak kalian tuh nanti dibully sama orang-orang tuh, itu bapaknya tukang selingkuh tuh, mamanya tukang selingkuh tuh, aduh, gak ada kerjaan yang lain tuh. Ngapain kalian harus selingkuh-selingkuh? Apa sih motif yang kalian cari dari selingkuh-selingkuh? Saya ada cerita nih dari buat teman-teman waktu dulu, waktu masih bujang-bujangan, waktu masih kuliahan. Lo kenapa nggak suka sama ketemu sama orang tua? Saya malu sama orang tua saya. Udah tua, umur 40, 45, baru tahu dia sama yang namanya selingkuh. Itu waktu muda ngapain dia tuh? Ah, tuh buat orang yang suka selingkuh tuh. Jadi kalau mau selingkuh tuh ya pas waktu SMA lah kalian pacaran, silakanlah kalian selingkuh. Waktu masih cinta-cinta monyet, pacar banyak-banyak, ini udah tua, udah punya anak, selingkuh lagi itu. Itu gara-gara sekali selingkuh, itu tuh Indonesia tuh udah jadi nomor 2 tuh si Asia. Terbanyak selingkuhnya. Apa sih motif orang kalau selingkuh? Ya mungkin kalau kata-kata orang yang di berita-berita itu karena mungkin dia tidak nyaman di rumah. Oh karena dia merasa udah nggak cocok lagi. Oh makanya dia selingkuh. Ya kalian harus tahu lah. Orang aja yang dalam perut itu kembar, dari perut itu sudah sama lahir, pas dia keluar di bumi ini juga nggak cocok. Itu aja ada orang kembar tuh, sama dilahirkan, sama perut, sama jadi. Masa ada orang bilang selingkuh karena nggak cocok? Semua itu cuma dicocok-cocokin. Nah, ngapain lagi tuh selingkuh-selingkuh tuh? Bikin malu kan enggak? Belum lagi kalian dapat dosanya lagi, penyakitnya lagi, belum aib yang kalian tanggung. Masa nanti pas nikah, oh ini siapa nih orang orang tua sebenarnya? Emang dulu kenapa orang tuanya cerai? Dulu bapaknya selingkuh, emaknya selingkuh, aduh meleset nih orang. Nih buat undang orang nih yang masih calon-calon oh, baru calon mau selingkuh. Ya saya bilangin ya, kalian kalau selingkuh tuh nggak usah pakai nggak usah pakai hati, pakai nafsu aja udah selesai. Ini selingkuh dijadiin istri, aduh itu bodoh kalian namanya tuh. Kalau kalian mau main sama perempuan tuh, mau main serong, jangan pakai hati, pakai syahwat aja. Nanti kejadiannya kalian ke depannya nggak malu tuh. Kenapa kalian bercerai? Saya selingkuh sama si A, si B. Ya kalau yang kalian dapat tuh cantik. Ini yang dapatnya jelek. Soal kata orang Minang tuh, berharga pula daun karisia pada daun pisang. Dapat yang jelek gara-gara yang selingkuh. Nah, kan cerita aneh namanya tuh. Terus yang kalian cari di dunia selingkuhan itu apa? Cuman tantangan. Oh, cuman dibilang hebat. Sampai dibikin apa tuh yang di TV-TV itu? Dibikin lah agak cuman gara-gara dibikin tatonya oh tuh mau diganti suaminya. Padahal kan kalian udah apa namanya itu? Udah punya akad nikah, udah hidup bersama. Ya kalau kalian ada masalah tuh cerita aja satu sama lain. Kok nggak ngalah? Ngalah kalian di situ. Harus banyak sabar. Ini masa selingkuh. Penyebabnya juga yang aneh-aneh. Yang dicarinya cuman sesuatu yang ya paling kalau orang yang selingkuh itu paling umurnya juga 1 tahun 2 tahun mereka juga bubar. Bubarnya kenapa? Ya paling kena dibully sama orang. Tukang selingkuh nambah duduk di warung kopi atau di kafe itu mana paling dibully juga orang tuh. Tuh, kamu mau selingkuhan tuh ada cewek baru tuh. Selingkuh ke selingkuh. Nih saya bilangin ya, buat yang pernah selingkuh tuh, yang kalian cari itu cuman daging segini. Nih, nih. Daging segitu yang kalian cari cuman buat selingkuh. Paling cuman kalian pakai 2 sampai 5 menit dah selesai tuh. Udah malas lihat orangnya. Jadi
Kalau mau selingkuh tuh nggak usah lah pakai hati, pakai sawat aja udah jadi tuh. Nah ini buat tips buat para bapak-bapak calon-calon yang mau selingkuh. Saya cuma ingatin ya, kalian tuh punya adik perempuan, punya anak perempuan. Bayangin aja tuh kalau saudara perempuan, anak perempuan lo, oh adik perempuan lo atau siapa yang berhubungan dengan keluarga tuh digituin sama laki-laki lain gimana? Emang kalian mau terima? Kalau saya pribadi mah mending saya hajar tuh orang. Kalau saya nggak bisa hajar, saya bayar tuh orang buat ngajar. Terus buat yang perempuan, nggak malu kalian tuh nanti punya anak nanti pas nikah bilang tuh emaknya dulu selingkuh sama sama orang itu tuh yang cuman dikejar-kejar cuman harta. Ya kalian kalau selingkuh gara-gara harta, ya kalian usahalah berdua. Ngapain harus jadi pelakor? Kayak nggak ada yang lain aja. Makanya kalian tuh kalau udah cantik, merasa hebat, merasa manis, mahal dong. Jangan jual murah tuh barang kalian. Kalau kalian emang merasa cantik masih mau jual murah, ya berarti namanya second, bukan barang bagus. Contoh aja tuh kalian mau beli apa, bisa beli mobil lah, beli mobil bagus. Beli mobil bagus ya mahal lah. Ada yang murah, tapi second udah dipakai. Rasanya juga segitu kok. Mau kalian pakai yang apa namanya itu? Mau kecuali kalian mau selingkuh. Nah, kalian punya informasi, punya dia tuh gini. Nah, gini. Bukan gini, kalau gini aja modelnya itu sama rasanya bos, nggak tukar, tapi kecuali gini atau miring atau tempatnya di pinggang atau tempatnya pindah ke mana namanya itu dekat pusat atau pindah ke punggung ya boleh lah kalian coba, tapi jangan pakai hati, bodoh namanya. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak yang masih bujang-bujangan ya kalian kalau mau pacaran lah puas-puasnya. Jangan sampai nanti udah berkeluarga, udah punya anak, oh cerai gara-gara selingkuh. Malu. Ya kalau anak kalian laki-laki dendam dia nanti. Mau ketemu kalian aja jijik mereka nanti. Mau anak perempuan, lihat ke orang tuanya, ih. Malu lah kawan. Mikir-mikir kalau mau kerja tuh. Tuh ajarin tuh. Kalau kalian punya agamanya benar dari kecil tuh mungkin selingkuh tuh boleh lah. Ya mungkin kalau di si agama mungkin laki-laki itu boleh punya istri 2, 3, 4. Nah, itu kan sunnah. Pertanyaannya, boleh kalian menikah 1, 2, atau 3, 4 kalau kalian mampu berlaku adil. Nah, itu kata kunci itu. Kalau kalian memang bisa berlaku adil. Tapi masalahnya tuh yang adil tuh nggak bisa. Cuman yang satu itu yang bisa adil. Makanya kalau kalian nggak mampu berlaku adil, udah satu aja. Nah, terus buat ibu-ibu di rumah tuh, jagain bapak-bapaknya, jangan keluyuran malam. Jangan terlalu lama meeting sama teman-teman perempuan itu lah. Kalau lama-lama meeting, ujung-ujungnya nanti mijit yang penting-penting yang terjadi nanti. Hubungannya dari awalnya dengar curhatan, masalah kerjaan, kemudian lanjutan kerjaan sambil makan, habis itu cerita-cerita yang nggak penting, habis cerita nggak penting curhat masalah keluarga, habis curhat kalian ya udah tuh selingkuh kalian jadi keluarga kalian berdua nanti. Nah, terus yang di rumah ngapain? Nah yang buat di rumah tuh buat jagain para bapak-bapaknya ya servis-servis lah sedikit lah. Bapak-bapak tuh saya bilang tuh orangnya sering jablay, jarang dibelai. Coba aja belai itu belalainya. Dia gimana dia mau lama-lama di luar, cepat pulang lah. Sampai di rumah baru datang pegangin tas, ambilin air minum tuh, pegang tuh belalainya tuh. Kalau dia dipegang aman dia tuh. Tapi maaf ya, ini saya bilang kayak gitu ya. Realitanya juga seperti itu kok. Coba aja enggak kalau nggak percaya. Pegang tuh jabelainya tuh, kalian minta apa-apa pun dikasih sama dia. Nggak diminta dikasih. Yang jelas yang itu dikasih dulu. Tapi saya juga nggak nyalain para perempuan-perempuan ya, yang bapak-bapaknya juga tahu diri lah. Untuk apa kalian cari perempuan-perempuan lain tuh? Bikin malu. Padahal kita punya anak, punya saudara perempuan, punya keponakan, punya orang tua. Malu lah kalau kita lakuin selingkuh-selingkuh. Tuh ingat tuh cerita teman saya tuh. Malu saya punya bapak, udah tua baru nakal. Nah, ada
teman saya yang bilang kayak gitu. Bapaknya dulu seorang ASN lah, punya pejabat yang bagus dari kementerian. Udah umur 40-an, main sama kami. Ya maksud main itu di duduk-duduk di warung, suka bayarin kalau kami mau pergi-pergi kemana dia mau ikut. Sampai anaknya kesel jadinya, sampai anaknya marah sama kami. Kalian kalau ada orang tua saya datang, gak usahlah diladenin dia tuh. Puber kedua dia tuh. Saya malu lihat dia sih. Udah tua baru nakal tuh, mudanya ngapain dulu. Saya juga bilang nggak munafik ya, buat menghilangin rasa perselingkuhan itu terjadi. Cuman kita bisa meminimal, setidaknya meminimal lah kalau kejadian terjadi. Bikinlah yang nyaman di rumah, eh, servis dari perutnya dulu. Oh dia makannya apa, sukanya apa ya, sediain aja yang itu. Terus yang bapak-bapak tuh, kalau lihat udah nggak selera lihat istri di rumah gara-gara dandannya jelek, ya modalin lah. Beliin bedak kek, beliin parfum kek, beliin baju bagus kek. Nah, yang ibu-ibu tuh seksi-seksi di rumah, gatel-gatel sedikit nggak apa-apa, kan sama suaminya. Kalau misalnya ibunya udah gatel di kamar, mau kemana suaminya? Mau keluar lagi keluaran malam? Ya nggak mungkin kan. Paling dia betah di rumah. Soalnya ada yang jablain dia kan. Bapaknya jarang dibelai. Kalau udah dibelai itu aman dia, nggak bakalan lari di rumah. Soalnya kalau udah selesai paling dia tidur. Ini ya, buat yang pernah selingkuh tuh, yang kalian cari itu cuma daging segini. Nih, nih, daging segini.